Supaya jalan-jalan kamu terasa lebih menyenangkan dan berkesan, berikut ini kita rekomendasikan 5 aktivitas wisata di Bogor selain area puncak yang bisa membangun kebersamaan biar acara jalan-jalan kamu bareng keluarga, bareng teman-teman jadi makin seru, tambah akrab, terasa quality time-nya dengan 5 aktivitas wisata ini. Gak perlu mahal-mahal ya guys, dan cocok untuk semua usia, khusus di nomor 2 dan 5. Yuk, simak! Ada banyak tempat wisata keren di Bogor selain puncak yang bisa kamu kunjungi. Wih, mantap nih guys, biar nggak kena macet. Hehe. Namun, berwisata kalau cuman berkunjung dan foto-foto selfie saja, rasanya kurang mantap guys. Di mana kesan kebersamaannya? Apalagi kalau kita jalan bareng keluarga atau bareng teman-teman, ya mesti seru dong. Karena itu, kita rekomendasikan 5 aktivitas wisata yang membangun kebersamaan sebagai berikut. Yang pertama, camping. Kegiatan berkemah ini bisa banget buat membangun kebersamaan. Cobalah camping di alam terbuka pada campground yang dikelola dengan baik. Dengan suasana alam terbuka bikin fresh dan dengan minimnya prasarana dibanding dengan di rumah kita ya teman-teman, maka kita terdorong untuk saling bantu, saling melindungi satu sama lain. Ya istilahnya satu nasib lah dalam aktivitas camping ini. Nah disinilah teman-teman momen kebersamaannya, ngerasa satu nasib. Oke teman-teman, kalau untuk camping ya, untuk camping selain daerah puncak, teman-teman bisa cek juga sih ya teman-teman di aplikasi online booking ya kalau untuk harga-harganya. Terus kalau untuk daerahnya itu saya rekomendasiin coba teman-teman Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Bogor. Itu lumayan banyak dan lumayan bagus-bagus kok itu daerah situ. Daerah Cijeruk juga ada, Cijeruk Bogor. Terus daerah Sentul Bogor juga ada untuk camping ya, itu camping cocok banget. Kalau untuk harga juga teman-teman bisa browsing di aplikasi online booking. Yang kedua adalah trekking. Dengan berjalan kaki, menyusuri alam terbuka bareng keluarga atau teman-teman, aktivitas trekking ini bisa banget buat membangun kebersamaan. Selain menikmati alam terbuka, kita juga saling menjaga keselamatan, saling bertoleransi atas kebutuhan untuk beristirahat di kala lelah perjalanan. Rute dan jarak tempuh aktivitas trekking bisa kamu sesuaikan. Misalnya, keluarga bawa anak, bawa orang tua, bisa disesuaikan juga teman-teman ya, sesuai dengan kemampuannya. Misalkan jalurnya kalau bawa anak, bawa orang tua, ya jalurnya yang santai-santai aja, yang tidak terlalu berbahaya, atau rute-rute pendek lah ya teman-teman. Atau kalau untuk anak-anak muda yang hobi adventure, nah ini nih bisa juga disesuaikan rutenya dan jaraknya. Ya barangkali pengen rute yang lebih ekstrim, dengan target pemandangan yang lebih keren lagi. Walaupun jaraknya agak jauh ya oke lah buat anak-anak muda yang hobi adventure. Untuk trekking, nah bener tuh kalau untuk trekking solusi iritnya ya misalkan mau trekking daerah mana, ada kenalan pemandu atau akang siapalah orang kampung situ yang kira-kira bisa nemenin buat jalan-jalan. Nah itu solusi irit tuh. Ambil contoh deh ya, kalau untuk trekking tuh kan daerah Bogor ya yang terkenal itu selain puncak ya, itu namanya daerah Sentul teman-teman. Daerah Sentul itu kisaran harganya kalau teman-teman browsing ya di Google itu sekitar 150 ribuan per orang. Misalkan teman-teman berlima kali 150 aja udah berapa? 750 ribu kan, dibanding bayar pemandunya aja itu kan bisa lebih irit tuh. Misalkan pemandunya bayar aja 150 apa 200 ribu lah per sekali nemenin jalan-jalan trekking kayak gitu kalau untuk trekking ya.
Selain daerah Sentul, daerah Caringin juga ada ya, Desa Pancawati, Caringin juga ada, daerah Cijeduk juga ada, sama yang gua rekomendasiin itu yang agak sedikit berbeda ya, itu namanya Desa Wisata Mulia Harja Bogor. Nah itu teman-teman bisa browsing deh di Google ya, itu lumayan keren. Yang ketiga adalah rafting. Nah, kalau rafting sih ya teman-teman udah banyak yang tahu nih. Rafting atau arum jeram juga aktivitas wisata seru yang bisa membangun kebersamaan sambil main air dengan perahu. Ya, keselarasan gerak mengarungi arus sungai bikin kita tambah kompak. Untuk rafting teman-teman udah banyak yang tahu lah ya, kalau rafting emang cocok banget buat kebersamaan. Untuk rafting daerah Bogor selain Puncak itu ada di daerah Caringin Bogor, itu Sungai Cisadane. Nah itu oke juga. Untuk kisaran harga itu kurang lebih, kalau nggak salah ya teman-teman ya, bisa dicek lagi. Itu untuk harganya 1.200.000 per perahu. Nah itu per perahu itu bisa buat berlima atau berenam. Nah itu teman-teman tinggal bagi aja, atau misalkan rame-rame rombongan ya sekitar 20 orang atau lebih, itu kalau nggak salah 180 atau 200.000 per orangnya. Ada juga yang lebih mahal tergantung paketnya, misalkan udah plus makan, udah plus kelapa muda, fotografer kayak gitu. Kalau untuk rafting ya teman-teman. Kita lanjut yang keempat. Nah, kalau ini lumayan agak berbiaya guys. Yang keempat adalah Jeep Off-Road Tour. Menjelajahi alam terbuka dengan Jeep Off-Road melalui rute alam yang menantang, bikin suasana seru, juga membangun kebersamaan pastinya. Oke, untuk off-road teman-teman daerah Bogor selain di Puncak ya, itu ada tuh sebuah resort ya daerah Ciawi, itu namanya Jeep Station Indonesia, JSI. JSI itu range harga nantilah ya, gua belakangan aja untuk range harga. Kalau untuk, soalnya gua nggak tahu juga, itu kan soalnya resort ya, biasanya agak mahal ya teman-teman, hitungannya per pack kalau resort. Nah kalau untuk daerah Bogor selain Puncak itu paling ada juga untuk off-road ya. Off-road itu daerah Sentul, itu banyak teman-teman bisa browsing. Off-road Sentul, tadi off-road Jeep Station Indonesia ya, daerah Ciawi. Terus satu lagi ada itu daerah Caringin teman-teman, itu banyak juga. Itu biasanya dekat-dekat Danau Lido itu ada. Untuk harga kurang lebih ya, ini secara umum ya, kalau pakai vendor off-roadnya langsung bukan dari resort, itu biasanya 1,2 sampai 1,4 per unit off-road yang besar. Itu kapasitasnya bisa 7 sampai 8 orang. Kayak gitu teman-teman. Kalau untuk off-road ya, oke sih, keren, mantap off-road. Cocok. Yang kelima atau yang terakhir ya teman-teman ya di video ini, yang kelima adalah ngaliwet di alam terbuka. Hehe. Nah, ini dia. Aktivitas murah meriah cocok untuk segala usia. Ngeliwet bisa banget membangun kebersamaan kita. Makan bersama dengan hamparan daun pisang, saling berbagi lauk pauk, berdekatan, mencocol-cocol sambal di alam terbuka. Wih, nikmat nih guys. Ya, teman-teman kalau misalkan bawa anak kecil, bawa keluarga ya, ada orang tua, ada kakek, ada nenek, ngeliwet cocok banget ya guys. Dan bahkan untuk ngeliwet ini nggak perlu mahal-mahal, misalkan harus ke tempat restoran yang mewah ya, ngeliwet di tempat restoran. Bisa juga kok teman-teman bawa bekal dari rumah, siapin peralatannya, gelar di tempat-tempat yang indah, entah di mana ya, ya selama tempat itu diizinin untuk ngeliwet ya guys. Apa? Ngeliwat. Iya, ngeliwat. Keren. Cocok banget itu buat kebersamaan, murah meriah juga, irit. Nah, kalau kita Wijaya Tour biasanya di daerah Pancawati ya, teman-teman, daerah Desa Pancawati Caringin, itu banyak kok restoran-restoran
outdoor lah ya, restoran-restoran yang pemandangan pegunungan, bukit-bukit, itu cocok banget tuh ngeliwat. Untuk harga ya udah kita tinggal beli harga paket ngeliwatnya aja, ya paling nggak nyampe 50.000 lah ya kalau untuk daerah situ kayak gitu. Atau kalau pengen irit ya teman-teman boleh bawa bekal kayak lu bilang tadi. Bawa bekal tuh juga bisa, bawa bekal dari rumah ya, tinggal ngegelar daerah mana yang kira-kira cocok buat ngeliwat. Selain daerah Pancawati, Caringin, ya banyak juga sih daerah Bogor ya. Selain daerah puncak kayak daerah Cijeruk, daerah Ciapus, daerah Sentul, banyak kok restoran-restoran yang memang menyediakan menu ngeliwat kayak gitu teman-teman. Ngeliwat cocok banget. Oke, solusi irit murah meriah cocok untuk semua usia. Semoga video ini bermanfaat. Mantap.